Kepunahan spesies serangga yang berdampak pada ekosistem. Di balik keindahan alam dan keragaman hayati yang kita banggakan, tersembunyi sebuah ancaman yang semakin nyata. Kepunahan spesies serangga. Dari lebah yang membantu penyerbukan hingga kumbang yang menjaga keseimbangan ekosistem. Serangga memainkan peran vital dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas pada IPBpedia kali ini. Bersama Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Profesor Damayanti Bukhori. Serangga ini di dalam ekosistem, dia tuh memiliki beberapa peran ya. Jadi peran pertama, dia sebagai penyerbuk ya. Jadi tanpa adanya lebah misalnya kupu-kupu, mereka ini menyerbuki tanaman. Jadi tanpa adanya lebah, kupu-kupu dan serangga-serangga penyerbuk lainnya, tanaman-tanaman akan tidak bisa berproduksi. Itu yang peran dia sebagai penyerbuk ya. Peran-peran serangga yang dia itu memang menjadi predator atau parasitoid. Nah ini apa gitu ya. Jadi predator dan parasitoid itu basically musuh alami. Jadi serangga-serangga karnivor, artinya serangga yang memakan serangga lain. Jadi dia itu justru musuh dari hama dan sahabat petani. Nah peran-peran serangga seperti musuh alami ini yang kurang dikenal juga ya. Jadi serangga sebagai musuh alami karena dia mempunyai sifat memakan daging, jadi dia memakan serangga lain. Itu. Kemudian peran serangga yang lain yang penting, dekomposer, pengurai ya. Jadi sampah-sampah bahkan bangkai-bangkai itu kalau nggak ada serangga dia nggak akan cepat terurai. Kemudian ada feses ya, ada kambing, sapi, mereka kan punya ada serangga yang namanya kumbang tai ya. Jadi kumbang tai itu akan menguraikan feses-feses binatang-binatang lain ya. Kemudian itu diambil oleh serangga, digulung-gulung gitu, dibuat bulat-bulatan, kemudian dia masukkan ke tanah. Kemudian serangga kumbang ini dia akan bertelur di bulatan-bulatan feses itu ya. Jadi peran sebagai dekomposer itu juga tidak kalah pentingnya. Kalau di luar negeri memang disebutkan berapa tahun terakhir ini, lebah itu kemudian disebutkan sebagai salah satu serangga yang tampaknya mengalami population decline. Jadi penurunan populasi yang luar biasa ya. Itu di Eropa, di Amerika sudah ada studi seperti itu. Di Indonesia ketika kita meneliti serangga, belum banyak penelitian yang memang mengarah kepada apa sih serangga yang sudah punah gitu ya. Tapi bisa disebutkan ya bahwa tanpa harus memiliki data ya, kita sendiri melihat adanya perubahan tipe habitat ya. Sawah makin hilang, hutan makin hilang. Ketika habitat itu hilang, dengan sendirinya juga serangga pasti berkurang. Jadi saya berani mengatakan bahwa kayak kunang-kunang itu sudah merupakan serangga yang pasti punah sih belum ya, tapi terancam punah itu jelas ya. Kalau kinjeng itu bahasa Jawa ya, capung. Capung itu masih relatively oke ya, masih banyak, tapi kunang-kunang itu jelas dia sangat berkurang. Kemudian kalau kita melihat beberapa kupu-kupu ya, kupu-kupu yang terutama memang banyak di daerah-daerah hutan. Hutannya kan banyak hilang ya. Jadi misalnya birdwing butterfly, Ornithoptera, Idea, itulah jenis-jenis kupu-kupu yang sangat penting, yang keberadaannya memang banyak di forest area. Yang kemudian kita lihat itu juga sudah terancam punah ya. Birdwing butterfly diantaranya juga. Kalau di Indonesia ini faktor utamanya adalah land use change. Jadi perubahan tipe habitat. Kalau kita melihat di Jawa aja, di Jawa itu kan transformasi lahan luar biasa ya. Yang tadinya ada sawah ya, sawah itu kan juga mempunyai keanekaragaman serangga yang luar biasa. Itu kemudian di Kerawang, Bekasi, Indramayu misalnya, itu berubah menjadi pabrik-pabrik, terutama Kerawang, Bekasi dah kita lihat. Itu kan sekarang jadi pabrik semua ya. Jadi dengan sendirinya land use habitat itu merupakan ancaman utama. Kemudian untuk daerah di luar Jawa, itu perubahan hutan. Hutan berubah menjadi sawit, hutan berubah menjadi rubber karet ya.
hutan berubah jadi rumah ya. Jadi perubahan habitat menurut saya di Indonesia itu nomor satu. Tapi kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah penggunaan pestisida ya. Jadi penggunaan pestisida yang berlebihan, yang tidak memahami keberadaan serangga ya. Jadi ketika petani menyemprot pestisida untuk membunuh hama, itu seharusnya dia melihat dulu ada serangga apa di situ. Kalau memang masih ada musuh alami, jangan dia semprot gitu ya. Kalau sedang ada kupu-kupu jangan disemprot gitu ya. Tapi penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga merupakan ancaman utama dari keberadaan serangga ya. Kemudian berikutnya yang penting juga sebetulnya beberapa jenis penyakit ya. Jadi serangga-serangga ini kan juga bisa diserang oleh jamur, virus dan sebagainya. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah climate change ya, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa juga pada serangga. Karena musim yang bergeser, musim berubah, musim hujan, musim kering ya. Jadi serangga juga harus bisa beradaptasi. Di samping itu suhu yang berubah ya, karena serangga ini kan termasuk hewan-hewan yang berdarah dingin ya. Jadi dia tuh siklus hidupnya tuh mengikuti suhu di luar ya. Jadi ketika suhunya makin meningkat, itu siklus hidupnya makin pendek ya. Tapi kemudian apakah itu mengganggu keberhasilan dia untuk hidup apa tidak, itu banyak penelitian yang harus dilakukan terkait dengan itu. Jadi perubahan iklim juga merupakan ancaman. Pertama-tama mungkin karena memang manusia nggak tertarik sama serangga ya. Jadi masyarakat itu memiliki pandangan negatif tentang serangga. Jadi ketika serangga punah, mereka bilang, baguslah. Jadi nggak ada semut, nggak ada kecoa. Mereka pikirannya gitu. Mereka nggak tahu bahwa ketika serangga punah, yang nomor satu tuh bukan semut dan kecoa gitu. Kalau semut sih sangat penting ya. Yang hilang pertama kali itu justru misalnya lebah, kupu-kupu gitu ya. Jadi pertama-tama karena salah paham terhadap manfaat serangga menurut saya ya. Kedua, memang serangga itu ukurannya kecil-kecil ya. Jadi banyak serangga yang kita belum tahu ada ya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan keberadaan hewan-hewan atau tanaman lain ya, sejauh ini serangga yang sudah diidentifikasi itu sekitar 1 juta. Diduga ada sekitar 5 juta spesies. Jadi ada 4 juta spesies yang belum kita ketahui. Nah, ketika kita belum mengetahui mereka, kemudian mereka punah, ya kan, kita nggak pernah tahu bahwa mereka ada. Ya. Jadi ukuran kecil dan salah paham tentang peran serangga, itu menurut saya merupakan hal yang sangat penting kenapa orang kurang begitu peduli terhadap kepunahan serangga. Kepunahan serangga bukan hanya isu lingkungan. Ini juga isu pangan, ekonomi, bahkan kesehatan manusia. Serangga memegang peran penting dalam rantai makanan, membantu penguraian bahan organik, serta menjaga populasi hama tetap seimbang. Meski situasinya mengkhawatirkan, masih ada harapan dengan mengambil langkah konservasi yang dapat kita lakukan. Sebetulnya kalau kita lihat dari internasional ya, upaya-upaya tentang konservasi serangga itu sudah mulai ada. Ya, jadi kalau di luar negeri mereka sudah ada gerakan-gerakan citizen science ya. Bagaimana mereka memonitor kupu-kupu, memonitor lebah gitu ya. Jadi citizen science sangat penting ya. Di luar negeri itu sudah ada. Di Indonesia juga ada, tapi masih terbatas pada komunitas-komunitas pecinta spesies-spesies tertentu. Tetapi sebetulnya ada badan internasional yang disebut IUCN. Mereka ini memang ada lembaga IUCN ini yang fokus pada taksa-taksa tertentu dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk ikut mempengaruhi kebijakan. Jadi kemudian misalnya bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, bagaimana Kementerian Kehutanan kemudian mengeluarkan regulasi untuk menyelamatkan habitat ya. Jadi ketika ada habitat atau ekosistem yang dipelihara ya, bagaimana kita menyelamatkan habitat karst misalnya ya, atau habitat mangrove ya,
dengan sendirinya semua spesies yang ada di dalamnya itu juga bisa terjaga. Ya, jadi untuk upaya penyelamatan konservasi serangga itu kita harus menyelamatkan habitatnya. Nah, menyelamatkan habitat itu kita perlu bekerja sama dengan ya pemerintah lah yang mengeluarkan regulasi untuk upaya-upaya penyelamatan habitat tersebut. Semua memang punya peranan sendiri ya. Publik itu at large, public is also responsible menurut saya. Tadi saya katakan seperti citizen science itu menjadi penting. Dan kita kan ada apps yang disebut iNaturalist ya. Nah, terus saya lihat iNaturalist itu sudah berbagai macam spesies itu. Dan di Indonesia memang ada juga iNaturalist untuk lebah ya. Untuk serangga-serangga lain kalau nggak salah juga ada deh. Ya, jadi publik berperan sangat penting ya, karena public awareness itu merupakan langkah pertama ya untuk bisa menyebarluaskan akan pentingnya arti serangga ya, untuk menjaga serangga itu sendiri. Kemudian akademisi, of course ya, akademisi adalah sumber informasi ya tentang peranan serangga, kemudian serangga apa saja yang terancam punah, bagaimana upaya penyelamatannya, konservasi apa saja yang diperlukan gitu. Itu adalah peranan akademisi. Jadi riset merupakan backbone yang sangat penting ya. Jadi tanpa adanya riset kita tidak mempunyai data ya. Jadi akademi sangat penting, akademisi peneliti merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya konservasi serangga ya. Kemudian ya peran pemerintah tadi bukan hanya Kementerian Kehutanan ya, tapi Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting, Kementerian Pertanian, karena pertanian itu kan bisa meregulasi pestisida misalnya, kapan pestisida bisa digunakan, kapan harus dibatasi, bagaimana kita menyelenggarakan pertanian ramah lingkungan, itu semua ada di aturan-aturan di kementerian ya. Jadi menurut saya peran pemerintah dengan regulasi dan kebijakan yang akan menyokong terhadap pelestarian serangga-serangga itu memegang peranan sangat penting. Kepunahan spesies serangga bukan sekadar kehilangan makhluk kecil. Ini menjadi sinyal krisis ekosistem yang harus kita tanggapi dengan serius. Mari bersama jaga kehidupan yang nyaris tak terdengar. Menjaga kelestarian serangga berarti menjaga keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan keseimbangan alam.